wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sista Mardiansyah, mahasiswi dari SDKIP PGRI Jombang, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Maksud kedatangan saya ke sini adalah ingin mewawancarai Ibu mengenai profesi guru. Apakah Ibu berkenan? Iya, berkenan. Sebelumnya mohon perkenalan diri Ibu dahulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Desi Ratnasari, sarjana pendidikan. Saya dulu alumni SDKIP tahun 2007. Dan alhamdulillah sekarang saya ngajar di SMA Negeri Kesamben, Jombang. Alhamdulillah. Saya sehari mengajar bidang studi bahasa Indonesia kelas 10 dan kelas 12. Jika boleh tahu, apa yang memotivasi Ibu untuk menjadi seorang guru? Yang pertama itu memang dari kecil. Jadi cita-cita saya itu menjadi seorang guru. Mengapa? Saya melihat seorang guru itu sesuai dengan impian saya. Menjadi seorang guru bagaimana bisa meluangkan, maksudnya waktunya untuk istilahnya ilmunya yang didapat itu bisa tersampaikan kepada anak-anak, terutama anak bangsa yang itu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kompetensi pedagogi guru? Kalau kompetensi pedagogi itu secara umum itu kan keterampilan atau kemampuan seorang guru, jadi dalam melihat karakteristik peserta didiknya. Jadi dari berbagai aspek, dari mulai sosial, dari moral, termasuk intelektual secara umum peserta didiknya. Jadi di sini itu bagaimana seorang guru itu harus mempunyai keterampilan khusus atau kemampuan yang ekstra luar biasa. Ketika kita melihat anak-anak, misalnya kan heterogen, dalam satu kelas itu heterogen. Ada yang siswa ini intelektualnya masih kurang, ada yang tinggi, ada yang kurang, ada yang sedang. Begitu juga emosionalnya juga, ada yang pendiam, ada yang marah, ada yang suka termenung, ada yang bahagia, ceria, dan sebagainya. Dengan kita seorang guru, dengan melihat berbagai aspek heterogen itu, siswa itu, jadi kita itu bisa dalam segi penilaian juga nanti ada keterkaitannya dengan penilaian. Ketika guru sudah bisa kemampuan seorang siswa itu, maka mempermudah seorang guru dalam menilai dan dalam pembelajarannya lebih enak nantinya. Dalam arti lebih enak itu nyambung. Jadi ketika seorang guru bisa melihat karakter siswanya, macam-macam yang heterogen, lebih mudah. Iya, jadi kita menyesuaikan antara diri kita sendiri, bagaimana menerapkan kepada yang siswa yang heterogen. Lalu bagaimana pendapat Ibu mengenai kompetensi kepribadian guru? Kalau kompetensi kepribadian guru itu sebenarnya bagaimana seorang guru itu bertindak ya, baik di diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Di sini misalnya saya contohkan untuk katakanlah bertindak sesuai norma, sesuai hukum. Jadi seorang guru itu harus mempunyai kepribadian yang baik. Nah, yang baik itu tidak boleh melanggar aturan, tidak melanggar dari norma, hukum, dan seterusnya itu. Jadi harus baik gitu sebenarnya. Ya. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kompetensi profesional guru? Kalau secara umum itu penguasaan materi ya, jadi namanya profesional. Berarti seorang guru itu harus profesional terutama dalam bidangnya. Jadi di sini itu penguasaan materi pelajaran, misalnya Bu Desi bahasa Indonesia ya. Jadi Bu Desi itu harus mempunyai kemampuan profesional dalam bidang bahasa Indonesia itu seperti itu, lebih khususnya seperti itu. Kenapa? Penerapannya di kelas, ketika kita sesuai dengan bidang atau top masing-masing ya. Misalnya saya jurusan bahasa Indonesia, yang mau ajar bahasa Indonesia, sesuai linear kan antara ijazah dengan apa yang kita ajar, itu nanti ke siswa itu juga lebih bagus nanti hasilnya. Lalu bagaimana pendapat Ibu mengenai kompetensi sosial guru?
Kalau sosial itu memang penting, jadi seorang guru itu tidak hanya mengajar, tapi bagaimana berinteraksi secara sosial, baik di lingkungan sekolah, mungkin di sekitar peserta didik maupun di lingkungan masyarakat, keluarga masyarakat, itu penting. Misalnya sosial, di sekolah, jadi seorang guru tidak hanya mengajar, tapi misalnya mengadakan kerja bakti di lingkungan sekitar sekolah atau bakti sosial, termasuk di lingkungan masyarakat misalnya, seorang guru itu biasanya kalau dalam ibu-ibu yasinan itu seorang guru sosial, jadi ikut ambil ya gitu. Bagaimana memperoleh sertifikat guru? Iya. Secara umum itu memperoleh sertifikat guru tidak mudah. Jadi saya pengalaman saya sendiri ketika mendapatkan sertifikat guru itu luar biasa hebatnya. Pada saat itu awal pandemi tahun 2019 itu saya sertifikasi guru itu pada masa awal pandemi. Jadi tantangannya itu luar biasa. Pengalaman saya itu kalau sertifikasi guru, kalau ini secara umum ya, sebelum pandemi itu enaknya itu apa? Mengumpulkan portofolio. Nah, portofolio itu apa? Sertifikat yang didapat guru itu dikumpulkan semuanya ya, yang didapat itu nanti dinilai. Kalau misalnya sertifikat itu misalnya tanda tangannya dari cabang dinas provinsi Jawa Timur atau kabupaten atau petinggi misalnya, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada KBBI ya. Misalnya kita saya pengalaman saya pernah mengikuti diklat karya tulis ilmiah langsung dari Balai Pustaka Jakarta. Nah itu kan nilainya tinggi. Nah itu jadi ketika dibuat untuk portofolio itu nilainya juga tinggi. Nah waktu sebelum pandemi itu hanya portofolio, mengumpulkan tugas. Semakin sertifikatnya itu banyak, semakin lolos. Iya, begitu secara umum. Di samping ada ujian-ujian. Jadi tidak hanya portofolio itu tidak hanya mengumpulkan sertifikat yang didapat seorang guru, tetapi juga untuk mendapatkannya juga ada tes, ada pretest, ada prates. Kalau untuk yang sebelum pandemi itu PLTG namanya. Nah itu PLTG biasanya di Surabaya kerjasama kerjasama di UNESA, di IKIP Malang ya, di mana itu yang kerjasamanya di mana. Nanti di sana itu selama kurang lebih 1 bulan 2 bulan tergantung kampusnya atau tergantung kerjasamanya. Itu kalau sebelum pandemi. Kalau pandemi kebetulan saya juga pandemi itu secara online, daring. Juga sama dengan yang lain, maksudnya itu kerjasama dengan kampus-kampus. Kebetulan saya waktu itu di Malang. Nah, jadi saya kerjasama di Malang. Saya melakukan itu selama 6 bulan. Jadi pandemi itu luar biasa lama, 6 bulan dan itu full dari mulai pagi sampai malam. Iya. Terus Zoom meeting itu. Hari ini materi, hari ini sekolah misalnya hari ini pelajaran, nanti malam sudah ada dapat tugas. Luar biasa. Langsung dikumpulkan pada hari itu juga. Nah nanti sekitar 3 bulan ada juga namanya PPL. Tapi PPL-nya itu di masa pandemi tidak ada, kan tidak boleh ya tetap membaca langsung. Jadi PPL-nya juga online. Nah selama pandemi itu saya ketika PPL dengan anak-anak ya pakai Zoom meeting itu. Jadi saya interaksinya pakai Zoom meeting, pakai chat, pakai WhatsApp group dan seterusnya. Itu yang sosial media berkreasi. Tapi kalau yang tidak pandemi itu ujian di tempat di kampus itu ya, setelah pendidikan, ujian, pretest dan seterusnya itu di kampus. Jadi tatap muka. Sebenarnya ada dampaknya sih, maksudnya itu maksudnya bagaimana selama pandemi atau tidak itu memang dampaknya sendiri. Tapi secara umum untuk memperoleh sertifikat itu tidak mudah, perjuangan ekstra luar biasa. Dan ada juga yang sertifikat baik pandemi itu kan PPG ya, sekarang PPG dulu itu PLTG, itu banyak juga yang tidak lulus. Jadi betul-betul ketika mendapat sertifikat pendidik itu memang cukup sulit. Itu kalau menurut saya itu memang sulit. Iya sulit sekali. Itu perjuangan yang ekstra luar biasa dan belajar yang mudah. Makanya ketika guru sudah mendapatkan sertifikat pendidik itu, maka dikatakan guru itu profesional. Iya.
Bagaimana pendapat Ibu tentang profesional guru di masa pandemi? Nah, seperti yang ada kaitannya ya dengan yang tadi itu, semasa pandemi itu memang cukup sulit juga profesional seorang guru itu betul-betul ekstra luar biasa. Jadi kompetensi guru itu harus tidak hanya dari segi ilmu, katakanlah dari segi materi, menguasai materi ya, tapi juga penguasaan IT. Nah, jadi kalau misalnya menurut saya kalau guru gaptek, waduh ketinggalan. Jadi selama pandemi itu harus betul-betul menguasai ilmu teknologi itu IT. Tantangannya luar biasa. Saya pengalaman sendiri itu ketika masa pandemi saya mengajar itu dengan banyaknya anak yang heterogen tadi ya. Kita pakai Zoom ya. Kadang karena kita di SMA Negeri Kesamben itu kadang istilahnya jaringannya susah. Itu ketika kita melakukan Zoom kan ada yang tidak bisa masuk, ada yang kadang di acara ini pun tidak bisa karena tidak ada jaringan, ada yang kadang ekonominya kurang ya. Bu maaf paketan saya habis. Nah otomatis terus kita sebagai guru kan nggak bisa menekan anak. Memang karena keterbatasan dari semua sarana dan prasarana. Jadi profesional seorang guru itu yang pertama kalau menurut saya itu bagaimana guru itu harus bisa menguasai IT. Itu yang pertama. Paling utama itu harus profesional, dinilai profesional seorang guru itu dinilai dari bagaimana bisa itu tadi memanfaatkan teknologi yang luar biasa itu. Seperti itu. Terus kalau untuk menurut saya profesional guru tidak hanya IT juga sih, tapi bagaimana penguasaan materi bisa tersampaikan ke anak-anak. Nah dengan Zoom tadi itu bagaimana kalau secara maksimal atau tidak maksimal itu memang kan terbentur karena memang jaringan tadi, jadi ada kendalanya, jadi tidak bisa maksimal itu ya karena memang terbentur jaringan, ada data dan sebagainya. Apa motivasi yang ingin Ibu sampaikan kepada tenaga pendidik saat ini? Kalau untuk motivasi sebenarnya ya untuk guru-guru atau calon guru ya terutama ya itu ya lebih meningkatkan tidak hanya tadi dari keempat kompetensi ya, dari mulai pedagogi, kepribadian, profesional, sosial dan sebagainya itu, tapi paling tidak harus ditambah tadi harus menguasai ilmu teknologi karena nanti di abad ke-21 ya, abad nanti kedepannya juga itu guru dituntut harus bisa, jadi abad ke-21 itu guru harus bisa menguasai IT teknologi itu. Seperti itu. Ya, terima kasih sekali Ibu telah meluangkan waktunya. Tentunya saya mendapatkan informasi yang sangat luar biasa sekali. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.